persiapan Martin Paes, optimis timnas Indonesia raih hasil positif melawan Cina. Sintayong tegaskan timnas Indonesia tak akan anggap remeh timnas Cina. Tindakan nekat Cina demi kalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir soal Kevin Dix mulai bela timnas Indonesia akan diusahakan untuk main di bulan November. Timnas Indonesia geber persiapan mereka di Cina. Engkel Jordi Amat kena lagi usai bela timnas Indonesia versus Bahrain dan dipastikan akan absen. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini karena like itu gratis. Terima kasih. Timnas Indonesia Martin Paes menyatakan persiapan berjalan baik jelang hadapi timnas Cina. Pemain FC Dallas itu berharap skuad Garuda bisa meraih hasil manis di laga tersebut. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina di Qingdao Stadium pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Laga ini akan menjadi laga keempat grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menatap laga kontra Cina, Martin mengungkapkan persiapan timnas Indonesia tidak memiliki kendala. Pemain berusia 26 tahun itu menyatakan tim merah putih datang ke negeri tirai bambu dengan penuh ambisi. Saat ini persiapan kami berjalan sangat baik. Kami terbang dari Bahrain ke Qingdao dengan penuh semangat dan keberanian, kata Martin Paes. Karena persiapan yang sangat baik, Paes berharap timnas Indonesia dapat menunjukkan performa terbaik. Dengan begitu, mereka mampu bisa meraih hasil positif melawan Cina. Timnas Indonesia memiliki modal yang lebih bagus ketimbang tim tuan rumah. Pasalnya, Martin dan kolega belum terkalahkan dengan selalu meraih hasil imbang dalam 3 laga yang dimainkan, sementara Cina selalu menelan kekalahan di 3 laga tersebut. Diharapkannya timnas Indonesia bisa mencuri poin penuh demi meraih kemenangan perdananya dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berbicara soal performa timnas Cina yang sedang melempem jelang bersua di grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menegaskan skuad Garuda tidak akan anggap remeh tim naga. Shin sadar akan situasi tersebut. Hanya saja pelatih berusia 54 tahun itu menyatakan hal yang tidak membuat timnas Indonesia merasa diuntungkan. Meskipun Cina tidak menang dalam 3 laga pertandingan, bagi Indonesia tidak ada lawan yang bisa diremehkan, kata Sintayong. Lebih lanjut, pria asal Korea Selatan itu menyatakan bakal mempersiapkan timnya sebaik mungkin. Hal itu guna mencapai target yang diusung, yakni kemenangan. Ia pun berujar, kami akan mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha memberikan penampilan yang bagus, kata Sintayong. Laga nanti malam akan menjadi laga penting bagi kedua kesebelasan, sebab kedua kesebelasan sama-sama mengusung misi untuk meraih kemenangan. Di perdananya di grup C menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Timnas Cina berada di posisi buncit dengan 0 poin, sedangkan timnas Indonesia tepat 1 tangga di atas mereka. Jadi bagaimana pendapatmu? Jika kamu punya pendapat, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif serta dukunganmu untuk skuad merah putih yang sedang berjuang untuk lolos di Piala Dunia 2026. Cina akan menjamu timnas Indonesia dalam laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan melawan timnas Indonesia ini menjadi laga penting untuk mereka. Pasalnya Cina telah menelan 3 kali kekalahan beruntun dalam laga putaran ketiga kualifikasi ini. Untuk itu, laga melawan timnas Indonesia ini merupakan target kemenangan mereka. Dengan harapan Cina bisa bangkit karena babak penyisian grup C memang masih panjang. Jelang pertandingan penting melawan skuad Garuda ini, media Cina 163.com memberikan laporan terkait bahwa penyerang andalan mereka, yakni Yulei, bakal masuk skuad melawan timnas Indonesia. Pemain penyerang dengan 99 caps dan 36 gol tersebut dilaporkan telah menerima suntikan untuk bisa bermain melawan timnas Indonesia. Bahkan aksi bomber tersebutlah yang membuat Cina bisa melangkah sejauh ini dan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun belum lama ini pemain berusia 32 tahun tersebut mengalami cedera serius pada lutut dan rusuknya. Situasi itu bahkan membuat pelatih Cina tak membawa pemain ini ikut ke Australia pada 10 Oktober lalu. Mantan pemain Espanyol tersebut difokuskan menjalani pemulihan dengan harapan bisa bermain untuk melawan timnas Indonesia. Akan tetapi hingga Cina tiba di Qingdao pada Sabtu 12 Oktober 2024, pemain ini masih diragukan untuk bisa tampil melawan Asuhan Sintayong. Laporan terbaru dari media 163.com, Yuli yang awalnya dibilang tidak memenuhi syarat untuk memperkuat Cina, tapi tiba-tiba dipastikan bisa bermain karena telah menerima suntikan. Melihat situasi ini, tentu saja seperti tindakan Cina untuk bisa memainkan penyerang tajam untuk mengalahkan Indonesia. Yulei
menerima 2 suntikan okulasi, namun tulang rusuknya masih sakit. Tulis 163.com. Dia tidak memenuhi syarat untuk bermain, tetapi dia memilih untuk mendapatkan okulasi dan bermain dengan cedera tersebut, kata Media 163. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pelatih asal Kroasia itu membutuhkan kehadiran striker tajam milik Cina ini. Oleh karena itu, dengan bergabungnya pemain ini dalam laga melawan timnas Indonesia bisa membantu nantinya. Apalagi penyerang naturalisasi asal Brazil, yaitu Alan, sudah pulih dari cedera dan bisa membantu tim. Kedua pemain ini diyakini bakal bisa membuat Cina melawan timnas merah putih nantinya. Mengutip dari 163, fakta membuktikan bahwa tim Cina membutuhkan Yuli dan Alan juga telah kembali. Kedua penyerang Yuli dan Alan akan memberikan Cina lebih banyak pilihan. Dari laporan ini, Cina seperti sangat ingin mengalahkan timnas Indonesia dengan bertekad memainkan Yuli untuk bisa membobol skuad Garuda. Padahal ia masih dibayangi cedera. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal kapan Kevin Dix bakal main bela timnas Indonesia. Ada peluang Kevin Dix sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada bulan depan atau November. Ya, Erick Thohir baru saja memastikan bahwa pemain ini akan turut bergabung memperkuat timnas Indonesia. Hal itu ditandai dengan foto bersalaman antara Erick Thohir dan Kevin Dix. Erick pun berharap Kevin Dix bisa segera membela timnas Indonesia. Bahkan peluang pada November 2024 diakui Erick. Bahkan pihaknya tengah mempercepat proses berkas dan dokumen naturalisasi Kevin Dix, termasuk persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Ia pun berujar, kalau sudah salaman berarti kan sudah fix lah. Tinggal prosesnya, tentu kita akan mendorong kepada Bapak Presiden. Setelah itu tentu DPR untuk ada percepatan. Namun jika melihat dari proses naturalisasi, Erick mengatakan Kevin Dix kemungkinan baru bisa main dengan timnas Indonesia pada bulan Maret. Adapun bulan depan timnas Indonesia akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Jepang. Laga itu akan digelar pada 15 November. Bukan hanya Jepang, timnas Indonesia juga akan menjamu timnas Saudi Arabia. Laga itu akan digelar pada 19 November. Kini menarik menanti proses naturalisasi Kevin Dix. Rumor Kevin segera memperkuat timnas Indonesia sendiri mencuat setelah kabar kedatangannya ke Jakarta. Kevin Dix memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Ambon, yaitu Maluku, dan saat ini bermain untuk klub FC Copenhagen di Denmark. Sejak bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2021, ia telah tampil 132 laga dan mencetak 16 gol. Timnas Indonesia telah menggelar latihan pertama mereka di Cina. Latihan skuad Garuda diikuti oleh pemain yang tidak bermain melawan Bahrain. Latihan timnas Indonesia telah berlangsung di Stadion Qingdao Tiantau. Timnas Indonesia menempuh perjalanan sekitar 10 jam dari Bahrain ke Cina, sehingga pelatih skuad Garuda Sintayong memutuskan untuk membagi 2 tim dalam latihan. Pemain yang bermain saat menghadapi Bahrain pada Kamis 10 Oktober berlatih ringan di gym hotel. Ada 11 pemain starter dan 5 pemain pengganti timnas Indonesia yang turun dalam kontra Bahrain. Di antaranya Ragnar Oratmangun, Tom Haye, J.I. Jess, Michel Gerst, hingga Tom Haye. Adapun 7 pemain yang tidak bertanding menghadapi Bahrain yaitu Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Nadio Argawinata, Wahyu Prastio, Shane Patinama, Hernando Ari, dan Dimas Derajat. Selain itu, 4 pemain tidak masuk skuad timnas Indonesia versus Bahrain yaitu Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Muhammad Ferrari, dan Hoki Caraka. Sintayong pun berujar, karena perjalanan lama hampir 10 jam, jadi hari ini latihan dibagi menjadi 2 grup. Untuk yang di hotel, untuk pemain yang bertanding melawan Bahrain, mereka mendapatkan materi ringan dari pusat gym. Sedangkan pemain yang tidak bermain kemarin berlatih normal di lapangan, kata Sintayong. Timnas Indonesia Jordi Amat tidak bisa bermain secara penuh ketika melawan Bahrain. Pemain Johor Darul Takjim itu ditarik pada jeda turun minum. Timnas Indonesia bermain imbang melawan tuan rumah Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium. Jordi Amat kembali bermain sebagai starter untuk timnas Indonesia setelah absen dalam 3 pertandingan terakhir. Pemain kelahiran Spanyol itu berlaga sejak menit awal menghadapi Bahrain. Namun Jordi Amat ditarik pada menit ke-45. Mantan pemain Real Betis itu dan Swansea City digantikan Rizky Ridho. Ia mengaku engkelnya terkena lagi. Ia pun berujar, bermain dalam kondisi seperti ini sungguh sulit. Saya merasakan pergelangan kaki saya lagi. Berharap kondisi segera membaik, ujar Jordi Amat. Jordi Amat sempat absen saat Indonesia menahan imbang Australia dan Arab Saudi pada September. Saat itu ia menderita cedera sehingga tidak dipanggil ke skuad Garuda.
Jordi Amat tetap dibawa Indonesia ke Cina. Skuad Garuda akan melawan tim tuan rumah di Qingdao. Jordi Amat pun berujar, kami sudah tiba di Cina dan meskipun rasanya kami kehilangan 3 poin di pertandingan terakhir, fokus kami sekarang adalah pertandingan berikutnya. Kami akan segera berusaha keras untuk mendapatkan 3 poin itu. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Imbu Bek berusia 32 tahun itu.